Halo sahabat kelas 5, kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Kesempatan ini mari kita kembali belajar di tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Dan kita melangkah ke subtema 3, yaitu tentang manusia dan benda di lingkungannya. Kita memulai pada pembelajaran yang pertama. Sudah siap belajar dari rumah hari ini? Nah, sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat oleh Edo? Amatilah iklan berikut ini. Setelah kamu mengamati iklan tersebut, coba kamu kemukakan tentang produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut, dan bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks papan iklan tersebut. Tuliskan jawabanmu pada buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang mari kita sama-sama membaca teks berikut ini agar pengetahuan dan wawasan kamu pada BDR hari ini semakin bertambah. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan yang pertama, memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang kedua, memengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa. Dan yang kelima, menarik halayak ramai. Lalu, ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, informatif. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Dan yang keempat, menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam. Yang pertama, ada iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat, berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Selanjutnya, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Kemudian, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. Dan yang terakhir, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh iklan baris pada koran seperti berikut ini. Nah, yang kedua ada iklan kolom.
Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi, misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Nah, sekarang mari kita berlatih. Bacalah sebuah iklan di media cetak seperti berikut ini. Amati dan fahami baik-baik ya. Setelah membaca dan mengamati iklan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabanmu pada buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Masih ingatkah kamu dengan zat tunggal dan campuran? Ya, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Lalu apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Lalu apa itu senyawa? Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, selain zat tunggal ada campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, dan senyawa dengan senyawa. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut ini. Buat tabelmu pada buku tulis dan isi dengan benar. Setelah itu, hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal, unsur dan senyawa maupun ke dalam campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Selamat belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan.